globalisasi di dalam bidang komunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zevani Penito Manopo dari kelas 9A. Hai semuanya, jenengku Nadine Verina Krisanti saka kelas 9A. Hello people, my name is Melvin from Pine A. Hello everyone, my name is Celia Lorenza. You can just call me Lau or Lauren, whichever you want. I'm from grade 9A. Selamat datang di sini. Kita ingin presentasikan proyek IPS kita tentang globalisasi di bidang komunikasi. Aku meh tekon karo Melvin. Neng kene kenapa kanca-kanca kok pada nganggo bahasa campuran? Ono bahasa Jawa, Inggris, karo Indonesia. Why? Of course lah, because we are studying social studies. So we need to be international. And the topic we're discussing on is about communication. And also, I don't know lah, let Lauren answer it. I was supposed to answer what you were saying, but because you had said that, I have no other things to say, unfortunately. Not my fault. Mari kita mulai proyek IPS-nya. Mongko sek. Kita nganggo bahasa campuran ini ribet ra sih? Yeah, of course, yeah. No, I agree because people at home might not understand it, you know. I actually don't have a clue what Nadine was saying about. I don't have any clue. Di sini kita bakal mengganti bahasa kita menjadi bahasa lokal Indonesia. Yay! Langsung aja kita mulai. Yay! Let's go! Jadi yang pertama kita akan membahas pengertian globalisasi dan juga komunikasi. Jadi apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan juga aspek-aspek kebudayaan lainnya. Lalu ada juga pengertian komunikasi. Komunikasi yaitu suatu proses ketika seseorang, kelompok, maupun masyarakat yang menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan juga orang lain. Lalu contoh globalisasi dalam bidang komunikasi yaitu adanya internet dan juga media sosial. Dengan begitu orang-orang dapat berkomunikasi untuk bertukar informasi satu sama lain. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya globalisasi dalam bidang komunikasi. Komunikasi masa ini sangat dipermudah. Punya kerabat atau teman yang tinggal di luar negeri, kita tinggal telepon, SMS, dan kirim pesan melalui sosial media di dalam ponsel kita. Bila dilihat sejarahnya, panjang sekali prosesnya komunikasi menjadi sampai seperti sekarang ini. Di mana sih sejarahnya? Jadi zaman dahulu kala sebelum ada ponsel dan internet seperti sekarang ini, ternyata manusia berkomunikasi melalui sinyal asap. Sinyal asap merupakan metode komunikasi tertua yang pertama kali digunakan pada tahun 200 sebelum Masehi. Sinyal asap pertama kali digunakan untuk mengirimkan pesan di tembok besar Cina. Kemudian pada tahun 150 sebelum Masehi, Polybius, sejarawan asal Yunani, menemukan cara untuk menggunakan sinyal asap sesuai alfabet. Seiringnya waktu, pada abad ke-12, Sultan Nur ad-Din dari Aleppo pertama kali menggunakan burung merpati untuk membawa pesan. Burung merpati ini bisa digunakan untuk mengirim pesan jarak jauh, mulai dari Mesir hingga Irak. Tak hanya berhenti pada masa itu saja, burung merpati juga digunakan pada masa Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Lalu selanjutnya ada telegraf. Telegraf adalah alat komunikasi pertama yang menggunakan sinyal elektrik. Cara kerjanya adalah dengan mengirimkan sinyal elektrik melalui kabel yang kemudian diterjemahkan menjadi pesan. Pada tahun 1844, Samuel Morse pertama kali mengirimkan pesan lewat telegraf dari Washington DC ke
Baltimore, Maryland. Telegraf sudah tidak digunakan lagi di abad ke-21, namun alat komunikasi saat itu merupakan awal dari alat-alat yang kita gunakan saat ini, seperti telepon, mesin fax, dan internet. Sebelum masa ponsel, ada masanya telepon kabel atau telepon rumah. Kebanyakan rumah mulai memiliki telepon ini pada tahun 1950-an, dan satu orang hanya bisa melakukan satu panggilan dalam waktu yang sama. Lalu telepon kabel tentunya juga tidak dapat dibawa kemana-mana sehingga tidak praktis digunakan. Dan sampai sekarang ada telepon genggam. Telepon genggam pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper pada tahun 1973. Telepon genggam pertama memiliki berat 2 kg, tidak ringan dan tipis seperti yang kita miliki sekarang ini. Tahun berlalu dan ponsel pun semakin canggih. Salah satu terobosan dari ponsel adalah SMS, Short Messaging System, yang pertama kali dikirim pada tahun 1992. Ponsel masa kini tidak hanya bisa menelpon dan mengirim pesan singkat, tapi juga bisa akses ke internet, menonton film, mengambil gambar, dan lain-lain. Meski begitu, perkembangan alat komunikasi tidak terlepas dari perkembangan jaringan pendukungnya. Bila jaringan terganggu, semua fasilitas canggih yang ada di dalam ponsel tidak dapat digunakan secara maksimal. Selanjutnya kita akan membahas efektivitas globalisasi dalam bidang komunikasi. Jadi dengan adanya globalisasi dalam komunikasi sebenarnya efektif atau enggak sih? Sangatlah efektif, contohnya kita pandang dari segi ekonomi. Pada zaman dahulu para pedagang jika ingin berjualan itu langsung di tokonya, pasar, dan juga mall. Begitu juga para pembeli, jika kita ingin membeli barang kita harus datang ke lokasinya. Tetapi pada zaman sekarang sangatlah berbeda. Kita bisa berbelanja online dengan hanya memegang HP saja, kita bisa membeli semua barang yang kita inginkan. Contohnya kita beli barang dari luar negeri. Dengan begitu kita bisa berkomunikasi dengan para pedagang tersebut dengan simpel dan juga cepat. Selain itu kita juga bisa memantau proses pengiriman barang yang telah kita beli. Selanjutnya dari segi pendidikan. Sebelumnya kita bersekolah normal dari pagi hingga sore, tetapi begitu memasuki pada masa pandemi tahun 2020, kita diharuskan pembelajaran jarak jauh. Nah, tantangannya di sini bagaimana proses pembelajaran dapat berjalan dengan jarak jauh yang dimana guru di sekolah, murid di rumah. Dengan cara kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang canggih seperti Zoom, Google Meet, dan juga Classroom. Dengan begitu, guru-guru bisa mengajarkan para murid dengan lancar dan proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik lagi. Dengan begitu, jarak bukanlah lagi hambatan. Dan yang terakhir yaitu terciptanya desa global. Jadi, apa tuh desa global? Maksudnya ialah segala aktivitas manusia yang dilakukan dengan adanya teknologi. Contohnya ketika kita berkomunikasi dengan orang yang ada di luar negeri. Walaupun jaraknya sangat jauh, tapi seakan itu terasa dekat dan komunikasi berjalan dengan lancar. Dengan begitu, yang tadinya jarak jauh berasa sangat dekat seperti tetangga. Nah, contoh aplikasi yang bisa kita gunakan untuk komunikasi jarak jauh yaitu seperti di sini. Ada Gmail, WhatsApp, Instagram, dan juga Telegram. Sekarang saya akan membahas tentang perbedaan cara berkomunikasi dari zaman tradisional dan modern. Seiring berjalannya zaman, pastinya kita manusia juga akan ikut terus berkembang. Begitu juga dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah cara kita berkomunikasi dari zaman ke zaman. Apa perbedaannya? Ayo kita lihat. Yang pertama adalah zaman tradisional. Di sini ada 5 contoh cara berkomunikasi di zaman tradisional, yaitu yang pertama adalah burung merpati, karena daya ingat mereka kuat dan dapat balik ke tempat asal. Kedua, surat. Pengirimannya bisa berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan. Yang ketiga adalah kentongan, digunakan untuk memperingati warga akan hal-hal berbahaya. Yang keempat ada asap, dijadikan sebagai penanda lokasi. Kelima, telepon kaleng. Dapat digunakan tapi hanya dalam jarak yang dekat seperti 5-10 meter. Yang kedua adalah zaman modern. Untuk komunikasi modern ada 5 contoh, yaitu yang pertama, TV. Memiliki banyak channel dan menyediakan informasi terbaru. Yang kedua adalah laptop. Biasanya digunakan pelajar maupun pekerja untuk mengerjakan tugas atau proyek. Yang ketiga adalah komputer. Sama gunanya seperti laptop, kadang digunakan untuk bermain games. Yang keempat adalah handphone. Barang yang portable jadi dapat dibawa kemana saja. Menjadi salah satu alat yang membuat kita dapat menelepon orang lain. Yang kelima adalah radio. Dapat menerima informasi terbaru.
akan menjelaskan bidang apa saja yang paling terbantu dalam globalisasi di bidang komunikasi. Yang pertama, ada ekonomi. Kalau diperhatikan lebih mendalam terhadap ekonomi, maka yang akan tampak adalah bahwa kaum pemilik modal yang akan menguasai jaringan informasi dan komunikasi. Pernyataan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dikatakan oleh Stuart Hall, yakni bahwa media massa merupakan sarana yang paling penting dari kapitalis. Apabila diaktifkan dengan Indonesia, maka hanya para pemilik modal yang akan menguasai jaringan komunikasi tersebut. Yang kedua, ada pendidikan. Dampak globalisasi informasi dan komunikasi terhadap pendidikan adalah bahwa para siswa akan mendapatkan informasi dan pengetahuan baru yang berasal dari mancanegara yang sudah maju, seperti halnya Singapura. Singapura adalah salah satu negara yang sudah maju di tahun-tahun ini. Yang ketiga, ada tata nilai generasi muda. Tata nilai generasi muda cenderung meniru tata nilai yang datang dari barat. Mereka meniru gaya para bintang film maupun penyanyi yang disebarkan melalui media massa. Ada Telegram, WhatsApp, dan Instagram. Kita akan memasuki topik dampak dari komunikasi zaman sekarang. Dalam era teknologi saat ini, penggunaan teknologi dalam bidang komunikasi menjadi suatu hal yang sangat umum. Tapi kita juga perlu memeriksa dampak dari penggunaan teknologi ini pada diri kita. Di sini dampaknya akan dibedakan menjadi dua, yaitu dampak negatif dan positif. Pertama ada dampak positif, yaitu kecepatannya. Berbeda dengan zaman dahulu yang perlu mengirim surat yang akan datang selama beberapa hari, beberapa minggu, bahkan berbulan-bulan. Zaman sekarang kita dapat mengirim pesan dalam hitungan detik. Yang kedua adalah memudahkan pekerjaan. Misal Anda ingin memeriksa apakah barang yang Anda beli di online shop sudah dikirim atau belum. Hanya dengan mengontak nomor pengirim, kalian bisa mengetahui kondisi barang Anda. Jadi melakukan suatu hal lebih mudah dengan teknologi komunikasi zaman sekarang. Yang ketiga adalah bermanfaat di masa pandemi. Masa pandemi ini telah membuat kita susah untuk berinteraksi satu sama lain. Karena itu komunikasi secara online sangat diuntungkan. Contohnya adalah Zoom, call, WhatsApp, Line, IG, dan sosmed lainnya. Yang kedua ada dampak negatif, yaitu kurangnya hubungan terjalin. Kita jadi lebih sedikit berinteraksi dengan orang lain secara real life, yang otomatis membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi kurang baik. Yang kedua ada cyberbullying. Orang-orang menjadi lebih berani saat berlindung di belakang teknologi. Karena itu, orang-orang pun berani mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas kepada orang lain. Yang terakhir ada komunikasi menjadi informal. Bahasa yang digunakan sekarang berbeda dengan zaman dahulu, menjadi lebih informal dan mengurangi profesionalisme diri juga akan menjadi sebuah masalah jika Anda berada di perusahaan. Manfaat kemajuan globalisasi komunikasi bagi para pelajar. Bagi seorang pelajar, globalisasi memudahkannya untuk mencari informasi atau ilmu pengetahuan dengan cepat. Globalisasi juga memungkinkan pelajar untuk menguasai bahasa asing dan menumbuhkan kreativitas serta meningkatkan kemampuan belajar yang lebih baik. Itu adalah manfaat-manfaat globalisasi di bidang komunikasi bagi seorang pelajar. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang keadaan globalisasi dalam bidang komunikasi di tengah masa pandemi saat ini. Buat saya, di tengah masa pandemi saat ini, keadaan globalisasi dalam bidang komunikasi ini sangat berkembang. Kenapa di tengah pandemi ini kita disuruh untuk tidak meninggalkan rumah, untuk mengurangi dan menutup penyebarannya virus COVID-19. Dan karena itu, kita harus tinggal di rumah. Dan di rumah itu kita menggunakan alat komunikasi setiap hari. Bagi kita pelajar, kita menggunakannya untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh, di mana kita berkomunikasi dengan guru dan teman-teman untuk belajar online. Kita menggunakan alat komunikasi laptop atau HP melalui video conference atau aplikasi tertentu untuk belajar online. Dan bukan hanya kita pelajar saja, tapi masyarakat di sana juga menggunakan alat komunikasi yang lain. Jadi misalkan ada orang yang ingin membuka atau memulai usahanya sendiri. Mereka dengan mudah bisa membuka online shop sendiri dengan cara mungkin menggunakan website
atau menggunakan aplikasi tertentu untuk menjual barang mereka dan mendapat keuntungan. Nah, bukan hanya itu saja, tetapi di dalam online shop itu, di setiap toko pasti diperlukan yang namanya pelanggan. Dan pelanggan itu kita dapat menarik perhatian mereka dengan cara mempromosikan barang kita atau toko kita. Dan itu juga kita menggunakan sosial media yang di dalam alat komunikasi seperti Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Dan karena itu saya pikir ya keadaan globalisasi dalam bidang komunikasi di tengah masa pandemi ini sangat berkembang karena kita menggunakannya setiap hari. I think that is it for our presentation. I hope you guys enjoy watching it. Yeah, hope you like it. Hope you like our presentation. You better do lah ya. Nyuwun ngapunten menawi konco-konco sekalian wonten kalepatan. Asih semuanya, bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.